Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di zaman dahulu Fir'aun punya sikap terhadap wahyu. Bal'am mengatasnamakan ulama punya sikap terhadap wahyu. Haman politikus punya sikap terhadap wahyu. Tetapi semuanya membawa ke jurang neraka. Semuanya menyesatkan. Maka nanti dalam Al-Quran dikatakan rakyat menggugat para penguasanya. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Saya Allah, kami telah terlanjur mentaati pemimpin-pemimpin kami, dan kemudian tokoh-tokoh kami ternyata mereka menyesatkan kami, dan kami telah sesat yang jauh. Dia seret kami ke neraka. Terus apa tuntutan? Rakyat menuntut penguasa yang menyesatkannya. A'tihim di'faina minal adab. Azab mereka 2 kali lipat. Tapi kalau Anda punya pemimpin yang soleh, membawa kepada akhirat, kepada surga, kepada kesolehan, Anda wajib mentaatinya. Anda jangan mudah tertipu dengan nafsu politik orang lain. Yang tergadai itu bukan dunia Anda, tapi akhirat Anda. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para penasehatnya. Kata Umar, tahukah kalian siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh? Maka ketika itu mereka menjawab, orang yang bodoh itu adalah orang yang mengorbankan akhiratnya demi dunianya. Orang yang bodoh itu orang yang mengorbankan dunia atau akhiratnya demi mendapatkan dunia. Menggadaikan akidah, menggadaikan syariat, menggadaikan ilmu, tahu kebenaran, disembunyikan kebenaran demi dapat dunia. Apakah Umar bin Abdul Aziz sudah selesai bertanya? Ternyata belum. Tapi tahukah kalian siapa yang lebih tolol dari yang bodoh itu? Sampai di sini para penasehat tidak bisa jawab. Semuanya menggelengkan kepala. Tahukah kalian siapa yang lebih tolol dari yang bodoh itu? Akhirnya mereka semua menyerah. Tidak tahu wahai khalifah. Khalifah berkata, orang yang lebih tolol dari yang bodoh itu adalah orang yang menggadaikan akhiratnya, menghancurkan akhiratnya demi dunia orang lain. Demi dunia orang lain. Inilah penyakit umat hari ini. Di negeri muslim, di negeri mayoritas suaranya tergilas. Kenapa? Karena mereka telah mengorbankan akhiratnya demi dunia orang lain. Lebih tolol dari yang bodoh. Inilah keadaan hari ini. Mengorbankan akhiratnya demi dunia orang lain. Hal itu sedang terjadi di sisi para ilmuwan, kaum cendekiawan. Penyakit yang terbesar berkhianatnya kaum cendekiawan. Musibah yang terbesar jika kaum cendekiawan yang berkhianat. Cendekiawan tidak jujur dengan ilmunya. Cendekiawan tidak jujur dengan ilmunya. Cendekiawan menipu orang-orang bodoh. Mereka Bal'am dan Haman.
Naudzubillah. Summa naudzubillah. Mungkin juga di suatu negeri bicara jujur dengan ilmu itu tidak mudah. Bicara jujur dengan ilmu itu beresiko. Tapi jangan Anda gadaikan. Jangan Anda gadaikan nama besar Islam ini untuk kepentingan nafsu Anda. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang bertentangan dengan Islam kafah, didengung-dengungkan hari ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Apa itu? Sipilis, sekuler, liberalis, pluralis, dan sosialis. Keempat sipilis itu yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama di tahun 2005 bahwasanya sipilis haram dan tidak boleh ada di Indonesia. Keempat-empatnya ajaran sekuler, kemudian liberalis, pluralis, kemudian sosialis. Hari ini kembali dikemas dengan kemas yang baru, namanya moderasi. Anda cari nanti di akhirat Tuhan moderasi Anda. Karena nanti setiap orang dikumpulkan oleh Allah, kata Allah ketika di pengadilan, kalian temui Tuhan kalian lain, Tuhan-Tuhan kalian. Maka yang menyembah matahari diwujudkan matahari oleh Allah, dia ngumpul sesama penyembah matahari, nanti ngumpul dengan Tuhannya masing-masing. Islam Nusantara ngumpul sama Islam Nusantara dengan cari Tuhannya Islam Nusantara. Islam moderasi kumpul dengan Islam moderasi, cari Tuhan Islam moderasi. Ketika itu Anda semuanya tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Apa Anda tidak bisa bertahan dengan akidah Anda? Untuk bertahan tidak ditipu orang sampai akhir hayat Anda, dengan sisa-sisa umur Anda ini, bodohnya Anda. Bisa nggak Anda bertahan konsisten dengan Allah, konsisten dengan Rasul sampai menamatkan sisa umur Anda ini husnul khatimah? Dikemas Islam Nusantara, isinya sipilis. Dikemas moderasi Islam, isinya juga sipilis. Sekuler, liberalis, pluralis, dan sosialis, komunis. Tahun 2005, buka Google, Fatwa Majelis Ulama 2005. Mestinya mengangkat Menteri Agama itu Presiden meminta pertimbangan Majelis Ulama supaya kebijakan Menteri Agama tidak bertentangan dengan Majelis Ulama. Naudzubillah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tahun 57 Kongres Umat Islam di Palembang, ulama-ulama se-Indonesia kongres di Palembang bulan September, bicara tentang komunis 8 September sampai 11 September. Diputuskan 5 poin, diantaranya komunis itu adalah haram, kafir. Poin kedua, siapa saja yang terjebak yang berkeyakinan komunis, berpolitik komunis, maka dia sudah murtad, tidak boleh dinikahkan dengan wanita muslim, tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh menikahkan, tidak boleh menjadi ahli waris, dan kemudian tidak boleh dimakamkan di makam umat Islam. Sudah tuntas oleh ulama, sudah tuntas. Yang terjebak karena kebodohan dipandang sesat, umat Islam harus merangkulnya kembali. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itulah penyakit-penyakit yang menggerogoti Islam kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Apa maksudnya? Sekuler,
langkah sekuler ideologi setan. Apa itu sekuler? Memisahkan urusan negara dengan urusan agama. Itu sekuler. Ideologi seperti itu ittiba'u syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ittiba' syaitan. Plural, liberalisme, ittiba' syaitan. Pluralisme, ittiba' syaitan. Sosialis, komunis, ittiba' syaitan. Itu ideologi syaitan. Ayat wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, pakai inna, sesungguhnya dia setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Umat Islam wajib tolak itu. Aduwwum mubin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari kita rawat negeri kita ini dengan kesolehan, dengan Islam yang kafah, dengan kesolehan, dan kemudian kita wariskan kepada generasi yang soleh juga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hal ini jadi renungan bagi kita, Islam kafah sampai akhir hayat kita. Like and share.